Sebelum tahun 2015, ada sebuah aturan yang melarang calon kepala daerah memiliki konflik kepentingan dengan kepala daerah petahana. Aturan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. Dalam pasal 7 diatur larangan maju di pilkada bagi sosok yang memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, atau garis keturunan dengan petahana. Aturan ini dibuat untuk mencegah terbentuknya dinasti politik yang telah bermunculan di banyak daerah dan cenderung koruptif. Sayangnya, pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi mencabut aturan itu dan memperbolehkan dinasti politik. Mahkamah Konstitusi menilai pasal itu bertentangan dengan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, di mana tidak boleh ada tindakan diskriminatif pada siapapun, termasuk seseorang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan petahana. Ironisnya, gugatan itu pertama kali diajukan oleh Adnan Purita Ihsan dan Aji Sumarno. Adnan Purita sendiri adalah bagian dari dinasti politik Yassin Limpo di Sulawesi Selatan. Adnan adalah anggota DPRD Sulawesi Selatan 2014-2019, sekaligus putra Bupati Goa Ihsan Yassin Limpo. Sedangkan Aji Sumarno merupakan menantu dari Sahrir Wahab, Bupati Selayar. Aji juga pernah mencalonkan diri sebagai calon Bupati Selayar 2020, namun gagal. Pasca diperbolehkannya dinasti politik oleh Mahkamah Konstitusi pada 2015, tren dinasti politik meningkat drastis. Sepanjang 2005 hingga 2014, hanya ada 59 orang kandidat yang bertalian dengan dinasti politik. Namun pada 2015, 2017, dan 2018 menjadi 86 orang kandidat dan bertambah menjadi 124 kandidat pada 2020. Problem utama dari dinasti politik adalah tidak dibangun berdasarkan kompetensi dan kemampuan. Berapa banyak dinasti politik yang dibangun hanya berdasarkan citra orang tua atau bermodal nama pendahulunya. Ada 3 jenis dinasti politik yang berkembang di Indonesia, yaitu regenerasi, lintas kamar, dan lintas daerah. Dinasti politik regenerasi adalah di mana satu keluarga memimpin sebuah daerah tanpa jeda. Contoh paling nyata adalah dinasti politik Kediri yang berlangsung selama hampir 20 tahun. Bermula dari Sutrisno yang menjabat sebagai Bupati Kediri selama 2 periode, sejak tahun 1999 sampai 2009. Dilanjutkan oleh istrinya, Haryanti, yang juga menjabat Bupati Kediri selama 2 periode sejak tahun 2010 hingga 2021. Kasus yang sama juga terjadi di Probolinggo dengan Hasan Aminuddin dan istrinya, Puput Tantrinasari, yang berkuasa selama 18 tahun. Model dinasti politik yang lain adalah politik lintas kamar atau cabang kekuasaan. Model ini terjadi ketika kursi eksekutif dan legislatif diduduki oleh kerabat dan keluarga. Contohnya adalah dinasti politik Muhyiddin di Kalimantan Selatan. Muhyiddin adalah wakil gubernur Kalsel 2021 hingga 2024. Anaknya, Karmila Muhyiddin, menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Mertua Karmila, Suripno Sumas, adalah juga anggota DPRD Kalimantan Selatan. Sedangkan suami Karmila, Hari Wijaya, kini menjadi anggota DPRD Banjarmasin. Jenis dinasti politik yang terakhir ialah lintas daerah, yakni anggota sebuah keluarga menguasai jabatan strategis di berbagai daerah. Contoh jelasnya adalah dinasti politik Joko Widodo, di mana anaknya Gibran Rakabuming menjadi wali kota Solo dan menantunya Bobi Nasution sebagai wali kota Medan. Fenomena dinasti politik di daerah muncul seiring implementasi otonomi daerah sejak tahun 2001 dan pilkada langsung pada tahun 2005. Sejak saat itu, muncul elit lokal dan raja-raja kecil yang punya sumber daya, baik ekonomi dan birokrasi, yang dengan mudah memenangkan kerabat dan keluarga dalam konstelasi politik daerah. Lantas, apakah dinasti politik itu salah? Secara sederhana, dinasti politik yang terbangun melalui proses yang demokratis tidak melanggar hukum apapun, karena setiap warga negara berhak memilih dan dipilih, termasuk dalam politik. Tidak ada hukumnya menyalahkan anak gubernur menjadi bupati atau anak presiden menjadi gubernur,
selama mereka memang memenangkan suara rakyat. Tetapi ketika seorang keluarga dari pemimpin daerah atau pusat yang maju, maka ia akan mendapatkan fasilitas, peluang, dan dukungan yang lebih masif yang berpengaruh pada kemenangan. Dalam kasus Jokowi misalnya, dirinya bisa saja berkilah keikutsertaan anak dan menantunya dalam pemilihan kepala daerah adalah hak warga negara dan tak melanggar aturan. Namun, tak bisa dipungkiri, ketika anak seorang presiden mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, mereka akan mendapatkan keuntungan dan kemudahan dibandingkan kandidat lain. Meski bukan sebuah larangan, namun adanya dinasti politik bisa menjadi celah terjadinya kasus korupsi dan penyalahguna kekuasaan. Sudah banyak sekali contoh dinasti politik di Indonesia yang akhirnya tercoreng akibat kasus korupsi. Sebut saja dinasti politik Ratu Atut Banten, dinasti politik Yassin Limpo, hingga dinasti politik Asrun di Kendari. Tak hanya itu, dinasti politik kerap melanggengkan dan melanjutkan korupsi yang sudah dilakukan oleh keluarga terdahulunya. Sebut saja dinasti politik Probolinggo, di mana suami istri sama-sama melakukan korupsi. Atau dinasti politik Alex Nurdin di Sumatera Selatan, yang ayah dan anaknya sama-sama melakukan korupsi. Posisi strategis di pemerintahan yang sudah lama diduduki keluarga dan relasi kuat dengan partai politik mengakibatkan mudahnya mereka untuk mendapatkan dukungan dan kendaraan politik dalam pencalonan diri sebagai kepala atau wakil kepala daerah. Strategi politik, sumber dana kampanye yang begitu besar, serta dukungan dari para tokoh-tokoh penting juga menjadi alasan mengapa dinasti politik yang ada begitu kuat dan sulit dikalahkan. Partisipasi politik masyarakat yang rendah dalam pilkada juga menjadi tolak ukur betapa rendahnya kualitas demokrasi di Indonesia. Kurangnya pemahaman masyarakat akan dinasti politik dan politik uang yang begitu kencang di masa kampanye membuat para kandidat yang berasal dari dinasti politik melanggeng bebas memenangkan kontestasi. Maka, selama masyarakat hanya melihat citra dan bukan gagasan, dinasti politik akan terus muncul dan dilanggengkan. Melihat banyaknya publik figur yang menjadi corong penguasa dalam beberapa waktu terakhir ini, tentu menjadi fenomena yang memilukan. Hal tersebut dikarenakan efek yang akan ditimbulkan kepada masyarakat yang awam tentang dunia perpolitikan, di mana mereka akan terbuai dengan pencitraan palsu yang ditampilkan oleh sang artis di media sosial, dalam upaya menaikkan elektabilitas suara elit politik yang membayar si artis tersebut. Di sisi lain, hal ini bisa menjadi cara efektif yang menguntungkan elit politik, karena dengan cukup membayar jasa para artis, rekam jejak yang kelam akan dengan mudah tersamarkan atau bahkan hilang di ingatan masyarakat yang terbuai dengan sosok si artis.